Manchester United resmi memperkenalkan rekrutan anyar mereka, Benjamin Sesko, usai memboyong striker muda asal Slovenia itu dari RB Leipzig dengan mahar fantastis senilai 74 juta pound sterling. Transfer ini sekaligus mengalahkan persaingan ketat dari Newcastle United dan sempat menarik minat Arsenal pada musim lalu. Tak butuh waktu lama bagi Sesko untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Hanya beberapa jam setelah pengumuman resmi penyerang berusia 21 tahun itu, Senin, 11 Agustus 2025 pagi waktu Manchester menjadi momen penting bagi Sesko saat ia menjalani sesi latihan perdananya di Carrington bersama tim asuhan Ruben Amorim. Dalam latihan tersebut, mantan buber Leipzig itu menunjukkan semangat membara, mulai dari berlari tanpa kenal lelah hingga memamerkan kemampuan penyelesaian akhir melalui sundulan diving yang mengundang decak kagum. Dengan catatan impresif 27 gol dan 7 assist dalam 64 penampilan di Leipzig, kehadiran Sesko diyakini akan menambah daya dobrak lini depan setan merah. Sesko berpeluang memimpin serangan pada laga pembuka Premier League melawan Arsenal akhir pekan ini. Namun, sebelum itu United kabarnya tengah mempertimbangkan menggelar laga uji coba tertutup demi memberi Sesko kesempatan tampil di situasi pertandingan sesungguhnya. Sesko sendiri tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Sementara itu, di berita lain, menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United dan Brighton bakal mengadakan pembicaraan terkait transfer Carlos Baleba. Manchester United berencana untuk mengadakan pembicaraan baru dalam beberapa hari ke depan untuk transfer Carlos Baleba. Tulis Romano di X, dilihat Selasa 12 Agustus 2025. United disebut percaya diri pemain timnas Kamerun itu tertarik bergabung ke Old Trafford musim depan. Kubu Manchester United yakin Baleba tertarik untuk pindah dan urusan gaji pribadi tidak akan menjadi masalah. Tambah jurnalis asal Italia itu. Hanya saja, Romano menambahkan transfer pemain 21 tahun ini dinilai cukup mustahil. Tapi United disebut tetap ngotot akan mewujudkan transfer Baleba. Makanya United disebut terus berkomunikasi dengan Brighton yang kemungkinan menekan agar harga untuk Baleba bisa dikompromikan. Manchester United punya sepekan sebelum pekan perdana Liga Inggris kontra Arsenal. Ruben Amorim sudah punya gambaran susunan tim, tapi siap berubah pikiran. Siapapun masih bisa masuk ke starting 11 selama bisa membuktikan diri di sesi latihan. Amorim mengakui kali ini ia senang bisa cukup pusing memilih pemain. Pusing memilih itu adalah hal bagus, memang seharusnya seperti itu, bukan kayak musim lalu saat kami kesulitan menempatkan 11 pemain di lapangan, ungkapnya di situs klub. Ini adalah hal normal, jadi saya perlu berpikir dan mereka perlu berjuang sepanjang pekan nanti sehingga mereka bisa mengubah pikiran saya. Saya sudah punya ide bagaimana menyusun pemain, tapi mereka akan mengubah pikiran saya sepanjang pekan. Ini akan jadi pekan berat karena kami coba mengatur sepekan penuh latihan. Jadi kami akan menggelar 2 sesi yang sangat kuat dengan waktu itu untuk menyiapkan diri, lalu akan agak longgar sedikit dan kemudian 2 hari untuk benar-benar memikirkan strategi buat pertandingan nanti dan kami akan siap. Imbuhnya. Sementara itu, Manchester United mendapat kabar yang bisa membuat mereka tersenyum lebar. Gianluigi Donnarumma dilaporkan berada di ambang pintu keluar dari PSG. Kesempatan Donnarumma untuk bertahan sejatinya masih ada dan ia menandatangani kontrak baru. Namun, drama muncul setelah PSG bergerak cepat mendatangkan Lucas Cavalier. Kiper muda itu kini resmi bergabung dengan Les Parisiens. Kehadiran kiper berusia 23 tahun itu secara otomatis membuat masa depan Donnarumma semakin abu-abu. Dengan adanya Cavalier, persaingan di bawah Mister PSG menjadi lebih ketat. Di sisi lain, hal tersebut juga memberi sinyal bahwa posisi Donnarumma tidak lagi aman. Puncak dari ketegangan ini terjadi ketika PSG tidak memasukkan Donnarumma ke dalam daftar skuad untuk Piala Super UEFA melawan Tottenham. Keputusan ini dianggap sebagai pesan tegas bahwa hubungan antara Donnarumma dan klub sudah berada di titik rawan pecah. Fabrizio Romano pun mengungkapkan perkembangan penting terkait hal ini. Gigio Donnarumma pasti akan meninggalkan PSG, kemungkinan besar musim panas ini atau musim panas mendatang. Tulis Fabrizio di X. Hubungan mereka benar-benar retak setelah klub memutuskan untuk mengeluarkan Gigio dari skuad mereka untuk Piala Super. Tambahnya, Manchester United dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal dengan AC Milan terkait peminjaman Rasmus Højlund yang mencakup opsi pembelian permanen. Raksasa Premier League itu disebut siap melepas Højlund setelah mendekati perekrutan Benjamin Sesko. Menurut laporan media Italia, United telah memberikan lampu hijau kepada Milan untuk menuntaskan transfer sang striker Denmark itu. Meski musim lalu hanya mencetak 4 gol di Premier League, Højlund sebelumnya menegaskan keinginannya untuk bertahan dan berjuang memperebutkan tempat di tim utama. Namun, manajemen United terbuka untuk melepasnya sebelum bursa transfer musim panas ditutup.
Sky Sport Italia melaporkan bahwa Milan telah mengajukan proposal peminjaman dengan opsi pembelian. United pun menyetujuinya, namun nilai opsi pembelian masih perlu dibicarakan. Højlund juga harus memberikan persetujuan akhir sebelum kesepakatan rampung. La Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa Højlund tidak menutup peluang bergabung dengan Milan. Kesepakatan ini akan semakin mudah karena United bersedia menanggung gaji striker berusia 22 tahun tersebut. Milan disebut hanya ingin membayar biaya peminjaman di bawah 102 miliar atau 6 juta euro. Sementara opsi pembelian akan berada di kisaran 595 miliar atau 35 juta euro. Sementara itu Chelsea juga kian dekat dengan pelestarian jasa Leandro Garnacho. Dengar muda Manchester United itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan The Blues, tinggal menunggu persetujuan resmi dari Setan Merah. Menurut laporan jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano, Garnacho memang bertekad hijrah ke Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea pun tengah bersiap menyetujui penawaran resmi setelah melakukan pembicaraan soal harga dengan pihak United. BBC melaporkan pada Kamis bahwa Manchester United mematok harga sekitar 50 juta pound sterling atau setara 1,1 triliun untuk melepas sang pemain. Keputusan melepas Garnacho sejatinya sudah tercium sejak awal bursa. Manajer Ruben Amorim memberi sinyal bahwa pemain sayap Argentina itu sebaiknya mencari klub baru demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Bagi United, penjualan Garnacho akan memberikan keuntungan bersih di laporan keuangan sekaligus membantu memenuhi aturan profit dan keberlanjutan Premier League. Gianluigi Donnarumma, kiper utama PSG, kini menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dengan sisa kontrak 1 tahun dan tanpa kesepakatan baru, peluang untuk pindah ke klub lain semakin terbuka. Situasi ini diperparah dengan rencana PSG untuk merekrut Lucas Cavalier dari Lille yang berpotensi menggusur posisi Donnarumma. Meski sebelumnya ia menyatakan komitmennya untuk tetap di PSG, kini beberapa klub besar Eropa termasuk Manchester United mulai melirik kiper asal Italia ini. Manchester United di bawah arah manajer Ruben Amorim mempertimbangkan Donnarumma sebagai opsi untuk bersaing dengan Andre Onana. Jika PSG bersedia melepas Donnarumma dengan harga di bawah 50 juta pound sterling, United bisa segera mengajukan penawaran resmi. Manchester United menjadi salah satu klub yang paling serius mempertimbangkan untuk merekrut Donnarumma. Manajer Ruben Amorim melihatnya sebagai opsi yang dapat meningkatkan kualitas waktu. Jika PSG bersedia melepasnya dengan harga yang wajar, United bisa segera mengajukan penawaran. Agen Donnarumma menyatakan bahwa mereka masih merasa nyaman di PSG, namun tidak menutup peluang untuk pindah. Raiola menegaskan mereka akan terus menjaga situasi dan peluang yang ada. Dengan banyaknya klub yang tertarik, masa depan Donnarumma akan menjadi salah satu cerita menarik di bursa transfer mendatang. Di tempat lain, di tengah situasi transfer MU terkini, muncul opsi yang jauh lebih murah tetapi penuh tanda tanya, Dusan Vlahovic. Juventus menurunkan harga pemain Serbia itu dari menjadi hanya sekitar 768 miliar, jauh di bawah harga pembelian 1,4 triliun 3 tahun lalu. Performa Vlahovic menurun sejak musim panas 2022, dan kedatangan Randal Kolo dari PSG membuatnya hanya tampil 7 kali sebagai starter musim ini. Ruben Amorim membawa filosofi sepak bola yang menuntut striker tajam di kotak penalti, dan taktik itu bisa cocok untuk Vlahovic. Dua pemain baru, Mbeumo dan Cunha, disebut akan lebih sering mengirim bola ke arah berbahaya. Jika Vlahovic bisa menemukan kembali ketajamannya di depan gawang, dia berpotensi menjadi striker yang memberikan efek seperti Victor Gyökeres di Sporting dulu. Taruhan ini jelas beresiko, tetapi justru resiko itulah yang membuat harganya kini terjangkau. Dengan latar belakang statistik yang pernah impresif dan gaya main yang pas dengan taktik Amorim, Vlahovic bisa saja menjadi transfer kejutan yang mengubah arah perjalanan United di musim mendatang.